Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Desi Mardiarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman kelas B mata kuliah pembelajaran PPKN. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muawanah dengan NIM 2321061 sebagai moderator yang akan memandu diskusi perkuliahan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Abdullah Syafi'i dengan NIM 2321058. Yang kedua, Nadia Fatimatus Zahra dengan NIM 2321059. Yang ketiga, Miswatul Halimah dengan NIM 2321060. Yang keempat, saya sendiri Muawanah dengan NIM 2321061. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Abdullah Syafi'i. Kepadanya kami persilahkan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebagai suatu paradigma, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Yang menjadi paradigmanya, justru sila-sila tersebut mengandung sejumlah nilai yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka harus ada unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah sebagai berikut. Sistem politik. Yang pertama, sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. Kedua, kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pendidikan politik pada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. Yang keempat, pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Di bidang politik, Pancasila menjadi kerangka acuan, kerangka proses, dan kerangka arah tujuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam rangka melakukan pembangunan politik. Pancasila merupakan landasan dan dasar negara, dengan dijiwai oleh nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka harus ada unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. Kedua, kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang berdemokratis. Yang keempat, pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Tiga aspek demokrasi yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang A, demokrasi sebagai sistem pemerintahan meliputi rakyat sebagai pendukung kekuasaan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Yang B, demokrasi sebagai kebudayaan politik dalam masyarakat yang sedang membangun harus melakukan perubahan melalui proses dari budaya tradisional patrimordial kepada cara berpikir rasional objektif yang dapat memperkuat kemandirian bagi setiap warga negara. C, demokrasi sebagai struktur organisasi. Badan-badan dalam pemerintah demokrasi harus dapat
melaksanakan fungsi dan perannya seperti organisasi masyarakat, partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah eksekutif, birokrasi, dan peradilan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hanya akan berhasil kalau didukung oleh demokrasi politik yang rasional objektif. Hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konseptual sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang tercermin dalam kesetaraan dan keseimbangan peranan lembaga demokrasi. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Dalam paradigma pembangunan nasional bidang ekonomi, pemerintah harus lebih memperhatikan kepentingan rakyat, karena sifat perekonomian harus disesuaikan dengan ekonomi kerakyatan yang bersumber kepada sifat kekeluargaan dan kerakyatan. Untuk melindungi kepentingan rakyat yang sesungguhnya, perlu pihak pemerintah mengendalikan perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya secara keseluruhan. Seperti amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dan peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. 3. Memiliki etos profesional, tanggung jawab atas pengembangan keahlian, kejujuran dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, dan ketepatan waktu. Penciptaan kesejahteraan yang merata berakses pada sumber ekonomi, dunia kerja, pendidikan, kesehatan, dan informasi. Peningkatan kesejahteraan selalu dihadapkan kepada permasalahan bagaimana kita memadukan nilai-nilai ekonomis yang ada akan berkembang menjadi etos ekonomis dengan nilai-nilai etis Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan budaya. Pembangunan nasional bidang kebudayaan harus dilandasi dengan berpikir tentang masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Negara harus menjalankan pemerintahan yang serba efektif, harus menghilangkan mental birokrasi, serta mau membangun sistem budaya dalam hal norma maupun pengembangan iptek. Dengan melakukan pemberdayaan kebudayaan lokal guna memfungsikan etos budaya bangsa yang majemuk. Kehidupan setiap insan harus dipertahankan dengan baik dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan serta dapat membangun dirinya sendiri menjadi masyarakat yang berkeadilan, demokrasi, inovatif, dan mencapai kemajuan kehidupan yang beradab. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identitas diri kalau Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi diri dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara: 1. Menghormati martabatnya sebagai manusia. 2. Diperlakukan secara manusiawi. 3. Mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya. 4. Kesempatan untuk beradaptasi dalam kehidupan politik. 5. Merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam. Dalam pembangunan nasional di bidang Hankam adalah pelaksanaan tanggung jawab pemerintah serta penyelenggara negara harus bisa mengarahkan rakyat untuk dapat mengatur dirinya dalam melaksanakan kebebasan, kebersamaan, cita-cita supremasi hukum, dan ketundukan kepada hukum. Dalam bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan yang dikedepankan melalui agenda-agenda pembaharuan, mengingat TNI sebagai bagian integral bangsa Indonesia senantiasa memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional berperan serta mewujudkan keadaan aman dan rasa aman masyarakat sesuai perannya sebagai alat pertahanan NKRI. TNI sebagai bagian rakyat berjuang bersama rakyat senantiasa menggugah kepedulian TNI untuk mendorong terwujudnya kehidupan demokratis,
juga terwujudnya hubungan sipil militer yang sehat dan persatuan bangsa melalui pemikiran, pandangan, dan langkah-langkah reformasi internal TNI. Ketahanan nasional, pembaharuan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional. Pertama, nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga negara, yaitu pengembangan pribadi di dalam horizontal dan vertikal, pertumbuhan sosial, ekonomi, keanekaragaman, dan persamaan derajat. 2. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu pemerataan kesejahteraan, solidaritas masyarakat, kemandirian, dan partisipasi seluruh masyarakat. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu keadilan sosial, keamanan atau stabilitas, dan keseimbangan lingkungan. Kondisi keamanan yang stabil sangat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dan sebaliknya keberhasilan pembangunan nasional juga harus dapat menunjang terciptanya kondisi keamanan yang stabil. Hasil pembangunan yang tidak adil dan merata dapat menimbulkan kesenjangan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap stabilitas pertahanan keamanan negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan sangat diharapkan, sehingga menghasilkan keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan nasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sastra Prateja 1996, dalam proses pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, peranan Pancasila sebagai ideologi memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai orientasi dasar bagi kebijakan pembangunan IPTEK tersebut dan dapat menjadi dasar pengembangan etika ilmu pengetahuan yang harus menyertai pengembangan IPTEK. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus bisa tidak menempatkan pada posisi yang bertentangan antara IPTEK dan Pancasila, tetapi keduanya harus saling mendukung, sehingga tiada Pancasila tanpa sikap kritis IPTEK dan tiada IPTEK tanpa disadari atau diarahkan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau penyampaian kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.